Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 11 dan 12 yang berbunyi dalam terjemahan baru 2. Orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin, memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berserah penuh, maka Tuhan bertindak menolong kita. Sejak meninggalnya Yosua yang memimpin umat Israel itu memasuki tanah Kanaan, umat Israel berkali-kali jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa memberontak kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala, dewa-dewi atau ilah-ilah bangsa Kanaan dan bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Oleh karena dosa kesalahan umatnya itulah, maka Tuhan membiarkan mereka dijajah dan ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Pada waktu mereka menyadari dosanya lalu bertobat, maka Tuhan mengampuni dan menyelamatkan mereka. Pada waktu Samuel mulai menjadi imam dan nabi, mereka sedang dijajah oleh bangsa Filistin. Oleh karena dosa-dosa yang diperbuat umat pilihannya itu, yang telah meninggalkan Tuhan dengan melakukan penyembahan kepada Allah lain, maka Tuhan sangat murka kepada mereka. Atas penggembalaan Samuel, bangsa Israel sadar akan dosa-dosa kesalahan mereka, lalu bertobat mohon pengampunan dari Tuhan Allah Yahweh. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini menyampaikan suatu peristiwa di mana ketika bangsa Israel sedang berkumpul di Mispa dipimpin oleh Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran, tanda pertobatan mereka, serta berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka dari tangan bangsa Filistin. Maka Tuhan bertindak menolong bangsa Israel itu di dalam bentuk yang demikian ini. Pertama, Tuhan menggerakkan bangsa Filistin untuk maju mendatangi dan memerangi bangsa Israel di Mispa. Kedua, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat mengacau balokan tentara Filistin sehingga mereka tidak fokus untuk berperang karena ketakutan pada suara Tuhan. Ketiga, Tuhan menggerakkan bangsa Israel untuk berani menghadapi tentara Filistin yang sedang kocar-kacir ketakutan itu. Keempat, akhirnya karena pertolongan Tuhan, bangsa Israel mampu mengalahkan tentara Filistin sehingga bangsa Israel bisa merdeka dari penjajahan bangsa Filistin itu. Akhirnya bangsa Filistin dan bangsa-bangsa lainnya tidak berani melawan bangsa Israel selama hidup mereka. Dan Samuel, atau selama mereka mau taat dan setia menyembah Tuhan dengan tulus, maka sungguh Samuel itu boleh menjadi contoh teladan bagi para umat Israel yang memang mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita, orang yang beriman percaya kepada Kristus,
agar kita selalu taat dan setia berbakti hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, untuk mau hidup mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semua pergumulan kita kepadanya. Maka Tuhan pasti bertindak untuk menolong kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 37 ayat 40 ini. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami agar hidup kami selalu harus berserah secara penuh melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami, agar kami sungguh-sungguh boleh merasakan pembelaan Tuhan atas diri kami ketika ada kuasa lain yang mencoba menguasai diri kami, termasuk juga kuasa sakit penyakit dalam bentuk apapun juga. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan sungguh-sungguh dapat kami rasakan dalam hidup kami, karena tidak ada kuasa lain, tidak ada Tuhan yang lain yang menggantikan Allah yang sudah pernah menyatakan diri dalam wujud manusia Yesus Kristus, yang tetap hadir juga di hati kami dalam Roh Kudus yang senantiasa beserta dengan kami. Maka dengan penyerahan secara penuh diri kami kepadamu, Tuhan senantiasa mau bertindak menolong kami ketika kami sedang menghadapi adanya kuasa-kuasa yang mencoba memisahkan diri kami dengan Dikau Allah, Sang Pemelihara, Pemimpin dan Pembimbing dalam hidup kami, yang menolong kami, yang jelas tidak pernah meninggalkan kami. Sambut apalah akan harapan dan doa kami ini kepadamu Bapa, karena Tuhan pasti berkenan untuk melengkapi, menyempurnakan seluruh doa-doa kami, karena kami bersembah sujud memohon dalam segala kerendahan hati kami, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, umat-Mu, terutama yang mau beriman percaya kepadamu secara penuh. Amin.